Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Jadi, untuk membahas materi-materi sejarah lebih mendalam, kita harus membahas dahulu tentang pengertian sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Peran manusia dalam sejarah layaknya sebagai peran utama dalam sebuah drama. Sebegitu pentingkah peran manusia dalam sejarah? Lalu, apakah sebenarnya sejarah itu? Sehingga Soekarno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pengertian sejarah. Kata sejarah memiliki pengertian yang luas dan dapat dijelaskan secara etimologis dan terminologis. Definisi umum sejarah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sejarah mencakup 3 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, asal, usul, keturunan, dan silsilah. Kemudian yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarotun, yang artinya pohon. Sebagai simbol kehidupan, pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Definisi ini juga merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history yang diserap dari bahasa Yunani, yakni historia. Namun, semua definisi tersebut memiliki makna yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Kemudian, selanjutnya secara terminologis, para sejarawan juga mempunyai pendapat masing-masing mengenai definisi sejarah. Antara lain sebagai berikut. Pertama, dari seorang tokoh sejarah yang bernama Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Kemudian, menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata, dengan segala sebab dan akibatnya. Kemudian yang ketiga, menurut Hollingwood. Menurut Hollingwood, sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Kemudian, ada juga tokoh yang bernama Leopold Contracte menyatakan sejarah yang ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi. Selain dari tokoh-tokoh dari luar negeri, ada pun tokoh dari Indonesia, yaitu Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh 2 hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Adapun sejarah dalam arti objektif, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Nah, berikut adalah contoh-contoh pengertian sejarah dari para ahli. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh sejarawan, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut dibuat oleh sejarawan dari hasil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah teruji. Nah, tadi merupakan pengertian sejarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu bantu sejarah. Sejarah dan ilmu bantu. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan di sini, ilmu sejarah itu melingkupi dimensi manusia, peristiwa manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Ini merupakan peristiwa sejarah pada dimensi manusia, dimensi ruang atau spasial, dan dimensi waktu atau temporal. Nah, dalam mengupas mengenai peristiwa sejarah ini, membutuhkanlah yang namanya ilmu bantu. Adapun kegunaan ilmu bantu sejarah, yang pertama adalah merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, gunanya seperti itu. Yang kemudian yang kedua, untuk melengkapi data agar lebih kredibel. Selanjutnya yang ketiga,
konsep berpikir sinkronik yang artinya memanjang dalam ruang. Kalau ilmu sejarah itu biasanya lebih menggunakan konsep berpikir diakronik, yakni memanjang dalam waktu. Fokusnya adalah proses. Sedangkan ilmu-ilmu sosial itu biasanya menggunakan proses berpikir yang sinkronik, yang lebih fokus pada struktur. Yang terakhir adalah mempertajam insight sejarawan atau mempertajam wawasan sejarawan. Jadi, ilmu bantu itu sangat membantu sekali dalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tersebut tidak kering, wawasannya lebih luas, dan dipelajari lebih mendalam. Selanjutnya, apa saja ilmu bantu sejarah itu? Nah, di sini terdapat banyak sekali ilmu bantu sejarah itu. Ada filologi, ada paleografi, ada numismatik, ada etnografi, ada epigrafi, ada arkeologi, ada geneografi, ada paleontologi, ada ikonografi, ada geologi, ada stratigrafis. Sebenarnya selain ini masih banyak lagi. Ada sosiologi, ada ilmu statistik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu geografi. Itu nanti juga berguna dalam seorang sejarawan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang ilmu bantu ini. Yang pertama adalah filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari karya sastra kuno, seperti contoh dari Kerajaan Majapahit itu terdapat kitab Negara Kartagrama karangan Empu Pratanca. Ada kitab Pararaton yang menceritakan tentang raja-raja Singosari dan Majapahit. Nah, itu adalah ilmu khusus yang pelajari karya sastra kuno tersebut. Kemudian ada paleografi, yaitu macam-macam tulisan kuno. Kemudian numismatik itu untuk mengenai mata uang kuno. Selanjutnya ada etnografi, ilmu tentang kebutuhan teknis, tentang kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok suku bangsa. Epigrafi itu merupakan ilmu yang mempelajari prasasti atau tulisan kuno. Hampir sama dengan paleografi. Selanjutnya ada arkeologi, merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan manusia. Kita bisa mengetahui mengenai zaman praaksara itu berdasarkan ilmu arkeologi ini. Menurut benda-benda yang ditinggalkan, ada zaman batu dan ada zaman logam. Itu dikaji menggunakan ilmu bantu arkeologi. Kemudian ada genealogi, yaitu ilmu yang mengautentikasi silsilah atau keturunan berdasarkan hubungan darah. Selanjutnya ada paleontologi, merupakan ilmu yang mempelajari fosil makhluk hidup yang sudah membatu. Dan kemudian ada ikonografi, ilmu yang mempelajari tentang arca-arca beserta ciri-cirinya. Ada geologi, ilmu yang mempelajari tentang pembentukan muka bumi. Kemudian ada stratigrafi, merupakan ilmu yang mempelajari lapisan-lapisan bumi. Apabila benda itu ditemukan semakin dalam, berarti usia benda semakin tua. Ini ilmu bantu yang digunakan oleh sejarah untuk menentukan umur benda. Kemudian ada paleoantropologi, yakni ilmu yang mendalami asal-usul dan perkembangan manusia dengan fosil manusia purba sebagai objek penelitiannya. Ini tadi merupakan berbagai ilmu bantu sejarah. Selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni. Menurut Wilhelm Dilthey, seorang sejarawan dan filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak ditemukan, tetapi sejarah juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan bagi pelaku sejarah. Hal tersebutlah yang mendorong munculnya sejarah sebagai seni. Unsur sejarah sebagai seni. Yang pertama, yaitu intuisi. Intuisi merupakan kemampuan dalam mengetahui atau memahami sesuatu sejarah langsung dengan nalurinya, mengenai sebuah topik yang diteliti oleh sejarawan itu. Dengan demikian, sejarawan harus bekerja keras menganalisis data-data yang sudah ia peroleh. Yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi merupakan kemampuan sejarawan membayangkan atau menggambarkan peristiwa masa lampau yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Kemudian emosi. Emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang dan masuk ke dalam tulisan yang dibuat oleh sejarawan tersebut. Karya sejarah yang baik tentulah karya sejarah yang mampu mengajak pembaca untuk menikmati petualangan intelektual. Nah, sejarawan harus memiliki empati untuk melukiskan perasaan dan objek yang ia kaji. Nah, bagaimana ia melukiskan peristiwa tersebut sehingga para pembaca seolah-olah memahami atau ikut mengalami peristiwa itu. Kemudian yang terakhir adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini mengungkapkan cara sejarawan atau cara khas sejarawan dalam menyatakan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Gaya bahasa yang digunakan hendaknya lugas dan tidak terbelit-belit agar kisah sejarah yang dipaparkannya itu mudah dipahami dan dibaca oleh banyak orang. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu.
Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Sejarah juga memiliki ciri-ciri karakteristik atau syarat-syarat tertentu agar dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Kunto Wijoyo, beliau merupakan sejarawan dari Indonesia yang mengatakan bahwa sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Sejarah bersifat empiris. 2. Sejarah memiliki objek. 3. Sejarah memiliki metode. 4. Sejarah memiliki teori-teori. Dan 5. Sejarah memiliki generalisasi. Nah, untuk mengetahui secara lengkap mengenai ciri-ciri dari karakteristik tersebut, saya akan menjelaskan satu-satu. Oke, kita masuk ciri yang pertama, yaitu sejarah bersifat empiris. Maksudnya apa sih? Empiris berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirien, yang artinya pengalaman. Jadi, sejarah sangat bergantung dengan pengalaman manusia yang terjadi pada masa lampau. Memang harus diakui ya, bahwa kita tidak dapat kembali ke masa lampau untuk menelusuri jejak peristiwa bersejarah. Akan tetapi, kita dapat mengamati dan menelusuri berdasarkan dari sumber sejarah. Peninggalan atau bukti yang masih bisa kita temukan hingga saat ini loh. Sebab pengalaman manusia terjadi pada masa lampau pastinya akan terekam dalam sebuah dokumen, laporan, dan peninggalan sejarah-sejarah lainnya. Nah, itu semua kemudian akan diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta sejarah tersebut. Oke teman-teman, seperti itulah pembahasan kita. Thanks for watching. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.